WHO mengatakan bahwa disinfektan berbahaya untuk tubuh. Lalu kenapa masih banyak bilik disinfektan di tempat-tempat umum? Apa jawabannya, Dok? Drop it. Halo rekan-rekan kita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pelajar NU Tikung. Nah, eh, kali ini tema kita yaitu COVID-19 dalam kacamata dokter. Nah, baik rekan-rekan kita semuanya, sudah hadir di sebelah saya seorang dokter dari gugus depan penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Selamat malam Dokter Maya. Malam Mbak Lana yang cantik. Apa kabar dokter? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Masih puasa ya dok? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. puasa. Karena di era pandemi kali ini kesehatan itu hal yang paling utama di atas segala-galanya ya dok. Iya betul, di tengah pandemi yaitu COVID-19 ini kesehatan itu adalah utama dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua terhindar dari virus mematikan ini yaitu COVID-19. Oke dok, saya langsung aja ya. Saya mau tanya terkait dengan COVID-19 menurut kacamata dokter Maya itu seperti apa? Terima kasih Mbak Lana. COVID-19 ini adalah yaitu yang resminya, nama resminya yaitu disebabkan oleh virus corona. Di mana virus corona ini yaitu pada awalnya ditemukan pada bulan Desember 2019 yaitu di Cina, negara Cina tepatnya di Wuhan, dan tidak lama yaitu beberapa bulan yaitu kemudian virus ini lari ke Indonesia, entah apa yang membawanya lari ternyata Indonesia ini akhirnya terkena juga Iya, untuk Maret virus. ya dok itu awalnya ya. Iya mungkin sekitar itu. Nah untuk gejala-gejala coronavirus itu seperti apa dokter? Untuk gejalanya yaitu seperti flu biasa, mungkin tidak usah panik, yaitu flu biasa itu ada demam, batuk, pilek, bahkan sampai nyeri tenggorokan. Itu yaitu gejala ringan. Tapi kalau misalkan untuk gejala berat yaitu bisa disertai dengan konjungtivitis yaitu merah pada mata, bahkan hilangnya rasa atau perasa atau di lidah yaitu rasa makanan yaitu berkurang, bahkan penciuman pun juga merasa berkurang. Nah untuk hal-hal yang harus dilakukan atau penanganan pertama ketika kita sudah memiliki gejala dari COVID-19 itu seperti apa dok? Apa kita langsung gerak ke RS rujukan atau ke dokter terdekat atau bagaimana menurut dokter? Untuk awal yaitu jangan ke rumah sakit dulu tentunya ya, tetapi isolasi diri dulu. Isolasi diri dulu, yaitu kita harus mengisolasi diri dulu, yaitu tidak berhubungan atau tidak berkontak dengan orang Orang lain. lain ya. Kemudian kita menghubungin yaitu tenaga kesehatan terdekat tentunya bagaimana agar diberi obat untuk gejala demam, batuk pileknya atau bahkan ada nyeri tenggorokan ini. Barulah kita menghubungin apabila ada gejala-gejala lain, baru nanti tenaga kesehatan ini yaitu berkoordinasi dengan pasien ini menghubungi gugus COVID-19 ini yaitu khususnya di Lamongan. Kemudian nanti baru kita ke arah rumah sakit rujukan. Jadi prosesnya panjang di situ ya dok, nggak Betul. langsung ke rumah sakit rujukan ya? Ya, tidak harus tiba-tiba langsung ke rumah sakit rujukan, tetapi kita harus ke tenaga kesehatan terdekat, kemudian tenaga kesehatan terdekat itu berkolaborasi atau berkomunikasi dengan pasien ini, kemudian menghubungi gugus call center COVID-19 Lamongan, kemudian baru ke rumah sakit rujukan. Kalau untuk diagnosanya sendiri itu bagaimana dok? Untuk mendiagnosa COVID-19 ini yaitu apabila terkena virus corona, itu dokter akan menganamnese atau akan bertanya kepada pasien ini, apakah pasien ini pernah berkunjung di daerah zona merah atau daerah yang sudah terkonfirm COVID-19 yang pertama. Yang kedua, apakah pasien ini pernah berkontak dengan pasien COVID-19, kemudian apabila pasien ini pernah berkunjung di daerah
yang zona red atau berkontak dengan pasien COVID, maka pemeriksaan lanjutan yaitu antara lain ada rapid test, swab atau menggunakan PCR, kemudian dengan CT scan atau radiologi dengan foto torak atau foto dada. Nah, tadi kan saya mendengar ada swab test sama rapid test itu. Kalau terkait ketepatan dan kecepatannya perbedaan antara rapid test sama swab test itu seperti apa, Dok? Apa ada perbedaan tersendiri? Antara rapid test dan swab test atau PCR itu memang, berkesinambungan atau tidak bisa terpisahkan antara rapid test dan swab test. Apabila rapid test itu digunakan untuk mengetahui apakah pasien ini ada antibodi IgG atau IgM-nya. Apabila rapid test-nya ini reaktif, maka kita menginjak tahap selanjutnya yaitu menggunakan swab test atau menggunakan PCR dan bisa juga menggunakan CT scan dan juga torak dada atau foto radiologi dada. Itu apabila ada infiltrat atau cairan di dada atau dengan PCR swab testnya positif, maka pasien itu bisa dikatakan sebagai penderita coronavirus. Oh, berarti memang ada perbedaan ya, Dok ya di situ. Sebenarnya tidak ada, perbedaannya kalau rapid test itu memang pemeriksaan antibodi IgM dan IgG, sedangkan untuk swab test atau rapid test-nya ini menentukan pasien ini adalah terkena COVID atau coronavirus atau tidak. Jadi yang rapid test ini yaitu menentukan antibodi pasien yaitu IgM dan IgG, sedangkan untuk yang swab test Itu lebih atau ke arah virusnya. iya, mengarah virusnya. Kalau misalkan untuk yang rapid test ini itu memang waktunya lebih cepat daripada swab. Karena swab atau PCR ini yaitu dilakukan pada laboratorium-laboratorium tertentu yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, oke dokter. Eh, Kayaknya masyarakat ini harus tahu kabar terkini deh dok di Kabupaten Lamongan terkait ODP berapa, PDP berapa, positifnya berapa dan juga yang lain. Untuk saat ini yaitu update terakhir dari gugus COVID-19 Kabupaten Lamongan yaitu pada tanggal 8 Mei 2020 yaitu ODR itu 42.994, OTG itu 567, ODP yaitu 378, ODP selesai yaitu 299, ODP meninggal itu ada 2, PDP 147, sedangkan terkonfirm yaitu 49. Sedangkan untuk terkonfirm sembuh itu yaitu 9, terkonfirm meninggal yaitu 8. Nah dok, kayaknya rekan-rekan kita semuanya ini perlu tahu juga istilah-istilah ODR itu seperti apa, PDP itu seperti apa, dan juga istilah-istilah yang lain. Boleh nggak dok minta penjelasan terkait istilah-istilah itu tadi? Ya, kalau untuk yang ODR itu yaitu orang dalam resiko, yaitu yang dikatakan ODR itu apa sih? Yang ODR itu yaitu orang dalam resiko itu orang yang di daerah atau di wilayah terjangkit coronavirus. Bahkan sedangkan untuk OTG itu yaitu orang yang tanpa ada gejala. ODR bisa OTD, maaf, ODR bisa OTG yaitu apabila ada gejala itu sendiri. Sedangkan untuk ODP yaitu orang dalam pemantauan ini yaitu sudah memiliki gejala. Yaitu gejala apa itu? Yaitu gejala yang terserang oleh virus corona. Sedangkan untuk PDP yaitu pasien dalam pemantauan yaitu adalah pasien yang sudah memiliki gejala berat bahkan sudah terswab atau melalui dengan teknik PCR ini dan apabila sudah terkonfirm PDP atau pasien dalam pemantauan ini harus diisolasi di rumah sakit rujukan. Kalau ini yang paling penting sih dok, upaya pencegahannya itu seperti apa? Dari masyarakat sendiri, himbauan dari dokter itu bagaimana dok?
Untuk mencegah terjangkit virus corona ini, yaitu masyarakat yang pertama yang jelas harus jaga kesehatan, yaitu mengkonsumsi vitamin A, vitamin C, vitamin D atau E. Kemudian setiap pagi kita harus beraktivitas, yaitu untuk meningkatkan sistem imun kita. Jangan lupa jaga kebersihan, setiap keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker dan selalu rajin cuci tangan dan tidak menggunakan tangan apabila memegang mata, hidung, dan mulut tanpa cuci tangan. Tetapi memang harus diperhatikan bahwa tidak boleh keluar rumah apabila dalam keadaan terpaksa. Berarti memang harus ada upaya yang tepat ya dok. Ya, Berarti sungguh luar biasa sekali ya dok perjalanan seorang dokter dalam menangani COVID-19 ini sendiri. Nah untuk kesan-kesan dokter sebagai garda terdepan COVID-19 di Kabupaten Lamongan seperti apa dokter? sebenarnya garda terdepan itu adalah masyarakat. Dokter maupun tim medis sifatnya itu hanya menunggu. Menunggu baik di pelayanan rumah sakit atau pelayanan di vaskes lain. Kenapa masyarakat? Karena virus ini bukan berjalan sendiri, tetapi virus ini yaitu penularannya melalui manusia ke manusia. Jadi apabila manusia itu banyak bergerak, maka virus ini juga secara tidak langsung juga bergerak dari manusia satu ke manusia lainnya. Jadi yang memang gardan ke depan ini yang seharusnya untuk memutus rantai virus ini yaitu masyarakat, sedangkan kami yaitu sebagai dokter dan tim kesehatan lainnya yaitu sebagai eh, benteng terakhir untuk menyelamatkan eh, maksudnya menyelamatkan di rumah sakit ini di gardan terakhir. Kalau untuk pesan-pesan kepada masyarakat biar terhindar dari COVID-19, apa pesan-pesannya dok? Untuk masyarakat stay di rumah, tetap di rumah. Apabila tidak emergensi, lebih baik tetap di rumah dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, yaitu vitamin A, C, D, E, dan selalu rajin-rajinlah mencuci tangan, tidak memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan, dan selalu jaga kesehatan. Oke dokter, terima kasih. Dan untuk yang terakhir kali ini dok, Mm-mm, ada beberapa, jadi gini dok, kita pelajar NU Tikung itu mm-mm. bikin Q&A di Instagram. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita pilih untuk kita tanyakan ke dokter. Nah Oke. yang pertama ada @wulandari Ayu 2410. Apa tantangan terberat bagi seorang dokter saat menangani pasien COVID-19 dan bagaimana cara mengantisipasi agar pihak medis tidak tertular oleh pasien yang terkena COVID-19? Ya, kita memang harus menjaga kesehatan kita sebagai tim kesehatan atau dokter, perawat, bidan, bahkan tim kesehatan lainnya, yaitu apabila menangani penderita atau pasien COVID-19, kita wajib menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri, agar kita terlindung dari virus corona itu sendiri. Terus ada lagi dok, yang kedua nih, Rio underscore TA underscore 19. Di beberapa negara di dunia itu tingkat kematiannya akibat COVID-19 itu tidak sampai 4%. Namun mengapa Indonesia tingkat kematiannya malah lebih tinggi dibandingkan beberapa negara yang di luar sana? Terus penyebabnya kira-kira apa dok? Memang beda ya kebudayaan antara Indonesia dan negara lain. Kalau di Indonesia memang kebudayaannya walaupun kita sudah ada peraturan-peraturan pemerintah yang tidak boleh berkunjung atau menjenguk orang sakit, bahkan tidak boleh berjabat tangan dan sebagainya. Tetapi di Indonesia ini kebudayaannya beda dengan kebudayaan lain yang itu bila salah satu bisa menyebabkan angka kematiannya itu lebih dari 40% ini sendiri. Jadi Indonesia itu memang terkenal dengan Betul, kegotong kegotong royongannya royongannya. itu, iya. Jadi untuk menghindari tidak berkontak dengan orang Mhm, lain pun juga masih susah dok ya. iya Karena memang betul, itu kebiasaan orang betul Indonesia. sekali, Ya. iya.
Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih dok, dari PR_Ibnu IPPNU Jatirejo. Hal positif yang bisa diambil dari penanganan COVID-19 di kacamata Bu Dokter seperti apa? Menurut saya pribadi, yaitu dengan adanya COVID-19 ini, yang pertama lingkungan bertambah bersih. Ya, polusi berkurang ya dok. Ya, polusi berkurang, bertambah bersih, bahkan rasa solidaritas semakin bertambah dan kita sendiri merasa kerukunan semakin bertambah di seluruh berbagai aspek dan berbagai golongan. Iya benar-benar karena memang itu nggak bisa dihilangkan Iya, ya dok. betul betul Mbak Lana. Yang terakhir dok, ada Sahal Mahfud 300. WHO mengatakan bahwa disinfektan berbahaya untuk tubuh. Lalu kenapa masih banyak bilik disinfektan di tempat-tempat umum? Apa jawabannya dok? Kalau untuk disinfektan memang seharusnya memang tidak digunakan atau tidak bersentuhan pada, tubuh, tetapi di bilik-bilik itu kan tidak langsung mengenai tubuh, tetapi mengenai benda-benda yang mati. Contohnya di baju ataupun, eee, di apa yang kita kenakan. Jadi apa yang kita lewat di bilik itu, jadi diharapkan disinfektan ini tidak menyerang pada kulit atau pada mata, tetapi sasarannya pada virus-virus yang ada di apa benda benda mati yang kita kenakan. Oke baik dokter, itu pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pada podcast kali ini. Baik rekan-rekan kita semuanya, jangan lupa ikuti terus podcast kita pada kesempatan berikutnya karena untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Kabupaten Lamongan ini sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.